Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Febi Apela Praetno Putri, Krisna Aditya Hermawan, Ramadita Fadianti, dan Rido Andira Wibowo. Di sini kami akan menyampaikan materi dengan judul Bahasa Baku. Materi yang pertama yaitu membahas tentang pengertian bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang pertama ada pengertian dari bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bentuk bahasa yang telah mengalami standarisasi, yaitu menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Bahasa baku diterima masyarakat sebagai peranti atau alat komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Varietas tersebut dianggap sebagai isolat netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan terlepas dari asal geografis atau sosial mereka. Selanjutnya, pengertian dari bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku ini digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku bisa terucap. Di antaranya yang pertama, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk dari kata yang dimaksud. Yang kedua, yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Nah, ini yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Yang ketiga, yang menggunakan bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Yang keempat, orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Materi yang kedua yaitu ada pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Pengaruh bahasa daerah. Sehari-hari biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Di sini terdapat contoh kalimat tidak baku. Contohnya yang pertama yaitu anak itu belum makan, sedangkan bahasa bakunya anak itu belum makan. Yang kedua ada jalan itu berlobang, sedangkan bahasa bakunya jalan itu berlubang. Selanjutnya, pengaruh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, kalimat tidak baku, dia seorang desain grafis. Di sini terdapat desain ada G di tengahnya. Sementara desain itu diambil dari bahasa Inggris. Sementara bakunya yaitu dia seorang desain grafis tanpa huruf G. Yang kedua ada persamaan linear dua variabel. Sementara dalam bentuk bakunya persamaan linear dua variabel. Ada beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dari sisi positif, yang pertama, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai ciri atau identitas khas dari suatu suku dan daerah. Yang keempat, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dari sisi negatif, yang pertama, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah yang lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyaknya kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri bahasa baku dan non-baku. Yang pertama ada ciri khusus dari bahasa baku. Ciri khusus bahasa baku yang pertama menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. 2. Menggunakan ejaan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. 3. Menggunakan istilah menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. 4. Menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5. Menggunakan tata bahasa menurut Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.
Yang kedua ada ciri umum dari bahasa baku. Ciri umum bahasa baku yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. 8. Tidak mengandung pleonase. Ciri bahasa baku dan non-baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. 4. Bentuknya mudah berubah-ubah. 5. Memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Baiklah, di sini saya akan membahas fungsi bahasa baku sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Dengan penggunaan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Yang kedua, sebagai pemberian kekasan. Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerah menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi bahasa baku sebagai pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestise seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, contoh daripada bahasa baku dan bahasa non-baku. Misalnya kita ambil contoh kata aktif yang mana menggunakan P. Nah, ini merupakan bentuk daripada kata tidak baku, sehingga jika kita ingin ubah menjadi kata baku, maka katanya akan berubah menjadi aktif menggunakan F, tidak menggunakan P. Contoh lainnya misalnya pasif, lagi-lagi menggunakan P, maka kata bakunya adalah pasif menggunakan F. Selanjutnya, apotek menjadi apotek menggunakan E. Efektif menjadi efektif menggunakan F, nasihat menjadi nasihat menggunakan I, dan seterusnya. Contoh kalimatnya misalkan saya akan makan siang di rumah hari ini. Nah, ini merupakan bentuk daripada kalimat tidak baku, karena kan kalimat ini merupakan bentuk bahasa percakapan. Sedangkan kita tahu bahwa bahasa baku atau kalimat baku itu bukanlah bahasa percakapan, sehingga jika kita ingin ubah kalimat ini menjadi kalimat yang baku, maka kalimatnya harus kita ubah menjadi pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Kata atau frasa hari ini itu diletakkan di awal kalimat, bukan di akhir kalimat. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.